hadir. Insi Soeharto yang asli, saya minta hadir. Masuk dalam jasa media. Pak Soeharto masuk. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa panjenengan? Soeharto. Mantan presiden? Ya, Yang asli. asli, alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Saya minta maaf, baru kali ini saya bisa ada kesempatan undang panjenengan. Iya, sudah lama Apanya? ditunggu. Oh iya, waktu itu saya sudah menjanjikan waktu saya undang beliau, Bung Karno waktu itu. Cuma karena memang belum ada momen yang pas ya. Jadi sekarang ini momennya yang pas, berhubungan dengan hari ulang tahunnya negara Republik Indonesia, nggih? Iya. Nah, sebelum saya lanjut, saya minta panjenengan untuk bersyahadat dulu sama sholawat 3 kali, monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, matur nuwun. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya panjenengan bisa menghadiri undangan saya di sini, ya. Ini mungkin menurut saya sudah waktunya kita buka-bukaan, ya. Kapan lagi ada waktu, ya. Tinggal sedikit lagi soalnya, ya. Jadi dulu ada beberapa poin yang ingin nanti saya tanyakan. Yang pertama nanti tentang yang berperan membuat settingan di balik layar menurunkan panjenengan, ya. Tragedi 98 terjadi banyak kerusuhan, ya. Terus menyangkut juga tentang G30 SPKI, ya. Terus menyangkut juga tentang Super Semar, ini yang masih menjadi polemik sampai hari ini. Okay. Nah, untuk yang pertama, kita dari yang terlama dulu, ya. Dari yang terlama dulu, yaitu dari G30 SPKI dulu. Kan itu tahun 1965. Super Semar tahun 1966. Nah, baru nanti tentang proses panjenengan dan masalah kerusuhan. Saya ingin menanyakan tentang G30 SPKI. Dulu panjenengan sempat memerintahkan memang membuat film dokumenter, ya, tentang tragedi kasus 30 SPKI waktu itu. Apakah memang real seperti itu kejadian 100% seperti video film yang tergambarkan itu, ataukah itu ada
sesuatu yang memang tidak terjadi tapi dimasukkan di dalam itu. Iya. Ada 70% yang real. 70% Ya. real. Untuk tragedi, terutama masa-masa atau waktu yang ada di gubuk, rawa atau lubang buaya tepatnya, Ya. itu memang seperti film. Ya. Ya, itu murni film. Kalau kejadian di rumah, itu benar. Di rumahnya siapa? Di rumah para jenderal. Oh, di rumah para jenderal. Iya. Emang seperti itu kejadiannya? Iya. Oh, Langsung dieksekusi di tempat. langsung dieksekusi. Iya. Terus bentuk apa? Diseret, ya, bentuk cara penyiksaannya ya. Ada yang disilet. Itu benar, ada yang disilet itu Itu wajahnya. yang 30%. Oh, 30%. Itu Ya. tidak termasuk sebenarnya, ya? Tidak. Ada, tapi tidak begitu. Oh, enggak sampai sebegitu parah. Iya. Ya. Mungkin disilet cuma sedikit, tapi di situ seperti kayak ditambah-tambahi gitu ya. Seperti efek film saja. Efek film saja. Ya. Itu saya gini, saya bisa memaklumi apa yang panjenengan maksudkan untuk sedikit lebih menambah. Itu untuk membuat rasa kepada masyarakat supaya hati-hati dengan PKI. Iya, benar. Jangan sampai terulang lagi, karena kekejamannya itu seperti ini. Nah, Iya. ya, Gambarannya. gambarannya. Iya. Ya. Memang saya perintahkan ini nanti seperti ini, seperti ini. Ya, kurang lebih jika semua rakyat Indonesia mengetahui seperti yang panjenengan ketahui atau pahami, ya insya Allah akan cepat sadar. Ya. Tapi tidak banyak yang bisa memahami seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dibanding dengan film yang waktu itu panjenengan perintahkan untuk dibuat dengan kenyataan yang asli, Ya. saya rasa lebih kejam, jauh lebih kejam yang aslinya sebenarnya. Ya, secara itu kan gambaran. Ya, itu kan gambaran kecil sebenarnya kan Iya. di film itu. Benar, memang melebihi. Ya, mulai dari peristiwa yang di timur yang di sini. Madiun, Ya, yang di barat. ya, itu mereka melebihi seperti yang saya ceritakan di film tadi. Oh, lebih sebenarnya, kekejamannya lebih. Iya, Iya, ada cangkul, sabit, itu semua digunakan untuk menyiksa, membunuh. Iya, Bahkan para ulama banyak yang dibantai, ya. itu yang utama. Kenapa itu tidak dimasukkan di dalam filmnya? Pembantaian para ulama. Terlalu sensitif. Dan momennya itu bertepatan. Ada sebagian kecil adegan yang di situ hanya seperti pembukaan. Iya, kan cuma sedikit. Ya, cuma sedikit. Maksud saya kok tidak diekspos itunya. Ya, benar, terlalu sensitif. Terus sensitif. Ya, karena kita mayoritas. Ya enggak apa-apa. PKI kan musuh bersama kan. Ya, dalam arti kemarahan atau emosi sosial. Di masyarakat. Ya, itu yang kita pikirkan. Ya,
khawatirnya tidak bisa terkendali. Ya, Ya, yang apa, efek yang timbul dari film itu nanti jika terlalu diekspos itu. ya, Tapi meskipun tidak diekspos, saya rasa masyarakat juga sudah banyak yang tahu. sudah Ya. tahu semua. Ya, terutama dari para ulama-ulama dari Ya. kalangan NU ya, yang paling banyak dibantai dulu. Ya, Mm-mm. karena kekuatan Mm. masyarakat NU Mm-mm. itu lebih besar. Ya, karena mayoritas memang. Ya, Mm. Yang panjenengan bilang tadi sedikit ditambahi lah, yang waktu di Gubuk di daerah Lubang Buaya itu maksudnya apa? itu menggambarkan Mm. itu sebagian, mungkin hanya 40% dari kekejaman mereka. Mm. Itu gambaran mereka. Istilahnya yang dilakukan. Oh, penyiksaan di Gubuk di Ya. sekitar Lubang Buaya sebelum Ya. dimasukkan ke dalam lubangnya itu ya, Ya, karena ada penyiksaan di dalam gubuk. itu adalah gambaran Ya, sebagian kecil ya. dari seperti penyiksaan mereka Oh ya. kepada para ulama. Artinya di situ sebenarnya tidak terjadi penyiksaan di gubuk sekitar Ya. Lubang Buaya, tidak ya. Tidak hanya Panjenengan menambahkan adegan itu di situ, tapi sebenarnya terjadi di tempat lain. ya, Terjadi di tempat lain dengan sosok para ulama, dengan gambarannya. itu ditaruh di mereka. situ maksudnya. Ya. Oh iya ya. Karena ada kekhawatiran untuk mengekspos ya. Ya, Kalau terjadi misalkan di pondok pesantren, di Benar. masjid, ya, itu akan lebih riskan ya terjadi. ya, akan lebih lama nanti meredamnya. Oh, itu yang memang sebenarnya tidak real di situ terjadi, Tidak. tapi terjadi di tempat lain sebenarnya. Ya, Oh terjadi iya, ya. malah lebih dari itu. Ya, artinya yang panjenengan gambarkan di film itu kekejamannya hanya 40% saja, Ya, belum terhadap masyarakat, Belum. rakyat, ya, dan banyak juga konon ya masyarakat yang memang dipaksa jadi simpatisan mereka, benar nggak? sangat banyak. Terutama di desa-desa ya. Ya, Mm. terutama jika suatu desa memiliki seorang imam Mm. atau pemuka agama, Mm-mm. mereka akan mendahulukan eksekusi. Mm-mm. Tapi memang itu tidak banyak menyebar. Mm. Mungkin bisa dibayangkan bagaimana mencekamnya psikologi masyarakat, Ya, terutama kalangan warga NU, ya, pemuka-pemuka agama. ya. Setelah para pemimpin-pemimpin atau pemuka agama Mm. dieksekusi, baru rakyatnya, Mm. jika tidak ikut, mereka tidak segan, Mm. mereka menembak. Mm. Itu di tempat mereka berdiri, Mm. tidak dikumpulkan Mm. di sawah, ya di rumah, Mm. dimanapun. Ya. Dan waktu tidak mengenal waktu, mereka mengeksekusi. Pagi, siang, malam. Semua yang menentang mereka semua dieksekusi ya. Ya, Bahkan konon banyak yang saya dapat cerita itu yang banyak dieksekusi pada saat mereka sholat berjamaah di masjid, di suro atau di musola ya. Itu
sering terjadi ya. Jadi banyak ulama yang ditarget atau imam masjid itu di saat-saat waktu orang sholat, karena di situ tidak akan ada perlawanan kan. Benar. Itu benar terjadi, itu benar ya. 60% Nah, ada di tempat ibadah. 60% Ya. itu di tempat ibadah. Ya. Kehadiran negara seperti Tidak ada. ya Itu mereka sudah memegang senjata mereka. sudah. Ya. Partai politik boleh pegang senjata. Itu semua senjata ilegal. Oh, ilegal? Ya, Apa pemerintah tidak mengetahui? itu datang dari wilayah utara. Utara, Ya, lewat laut. Cina. Ya, Sebenarnya gini, komunisnya atau PKI-nya yang di Indonesia itu apakah dari Rusia, Cina, atau dari Asia Tenggara sini? dari Cina. Dari Cina. Ya, berbeda dengan yang ada di sana. Yang berbeda. Ya, yang di sana tidak begitu keras kepada fanatisme agama. Oh gitu. Ya, selama patuh taat pada konstitusi komunis, maka mereka tidak akan mempermasalahkan masalah keyakinan. Oh. Berbeda dengan yang ada yang dari timur. Nah. Mereka mau totalitas. Semua harus jadi komunis gitu ya? Maksudnya? Seperti ya kalau bisa tidak usah beragama. Enggak usah beragama. Iya. Itu yang dari timur. Tapi gini, kembali ke masalah film yang didokumenterkan itu. Ya, Itu memang apakah ada memang adegan di situ dari yang 30% itu sebenarnya tidak terjadi di mana-mana tapi ada di situ? ada. Tapi hanya sebagian kecil. Apa contohnya? Seperti Rokok. rokok, ya itu. Oh, mematikan puntung rokok. Ya, ya itu. Apa orang Jawa bilang diselomot ya, disulut. Ya gitulah, dianggap asbak aja. Ya seperti itu. Oh, itu sebenarnya tidak terjadi di mana-mana tapi ada di Ada situ. di situ ya. Nggak, kira-kira selain itu apa? Saya bilang kejadian ya, kejadian. Kalau ini kan tidak terlalu signifikan ya kalau Ya. masalah rokok itu. Ada enggak kejadian yang di situ itu di film itu sangat mengenaskan lah gitu. Tapi tidak terjadi di mana-mana. Ya, yang masih bernafas atau yang masih hidup itu seperti apa istilahnya, diseret. Ya. Turun dari mobil, itu langsung diseret. Diseret. Posisi masih hidup. Masih hidup. Itu di eksekusi dulu baru dimasukkan di lubang buaya atau dimasukkan dulu baru dieksekusi di dalam? Eksekusi dulu. Oh, dieksekusi di atas ya. Ya, memang ada 3 insya Allah yang masih hidup dimasukkan. Ada yang masih hidup. Ada. Tapi sudah ditembak maksudnya, tapi Sudah. Tapi belum meninggal. belum meninggal. Ya. Terus
dulu panjenengan yang memimpin pembersihan ya. Ya, Kalau PKI-nya kan 65 ya, ya. kejadian itu 65. 65, Pembersihan itu 66. 66 pembersihan. Ya, September tahun 65 ya, ke Maret ya, tahun 66. 6 bulan ya. 6. Setelah tragedi Lubang Buaya. Ya, Ah. 3 bulan pertama Hmm. itu mengumpulkan semua data mereka. Hmm. Harus valid, harus lengkap. Jumlah atau personil, Hmm. asal dari mana, keluarganya siapa saja. Itu selama 3 bulan. Hmm. 3 bulan berikutnya Hmm. mulai seperti bergerak di lapangan. Tapi gini Pak Harto, sebelum masuk ke super semernya atau masa pembersihannya, saya ingin tahu dulu apa tujuannya mengeksekusi para jenderal itu. Pertama, Hmm. jenderal-jenderal tadi Hmm. akan digantikan Hmm. dengan personil-personil dari mereka. Oh, orang-orangnya. Ya, Ah, Ya. posisinya, kedudukannya. ya, Ya, supaya mereka sudah mudah. mempersiapkan. Ah. Mereka merencanakan itu Hmm. sekitar 4 bulan Hmm. dari data yang saya kumpulkan. Hmm. Termasuk mereka tahu Hmm. jadwal hari ini ada di mana, Hmm. petugasnya siapa. Mereka semua mengetahui. Hmm. Itu sekitar 4 bulan perencanaan. Hmm. Tapi beliau-beliau para jenderal ini itu dieksekusi serentak dalam satu malam atau di lain hari? Hanya jam. Oh, dalam satu malam berarti ya? Ya, Jamnya yang membedakan jam dan petugasnya masing-masing. masing-masing. Benar itu dari pasukan Cakrabirawa. Benar. Benar. Ya, karena pasukan Cakra Hmm. itu memang diberi fasilitas Oleh? termasuk senjata Oleh? oleh beliau. Ah. Sebentar. Pasukan Cakrabirawa itu pasukan apa? Fungsinya waktu itu? Apa pas pampres seperti saat ini? Lebih tepatnya pas pampres ring kedua dan ketiga. Oh, ring luar. Ya, Bukan ring satu yang di dalam ya? bukan. Ring kedua dan ketiga. Di luar ya? Ya, Kalau ring satu apa namanya? Sama Cakrabirawa juga? sama, tapi hanya beberapa. Tidak memiliki prajurit sebanyak itu. Oh, yang banyak yang di luar malah ya? Ya. Ring 2-3 ya? 2-3. Hmm. Tapi fasilitas sama. Ya. Kok bisa ditembus ring 2-3 dipengaruhi sama mereka? Dulu dan sekarang sangat berbeda. Hah? Sistem seperti manajemen pendidikan, manajemen intern sangat berbeda. Ya, karena pengalaman yang dulu. Hmm. Waktu ya termasuk saya yang menyusun Ah. sistem-sistem intern
bisa ditekan, Hmm. bisa tercium, Hmm. dan bisa tertangani dengan tepat. Hmm. Waktu itu kan belum ada yang namanya pendidikan formalnya ya, seperti Akmil, Ya, ya, belum ada ya. masih umum. Masih umum, pendidikannya masih umum ya, Ya, belum sampai ke doktrin Belum. apa ya, dasar negara, belum Belum. tentang kenegaraan, Ya, tata masih negara. lemah. Masih lemah ya. ya, masih Jadi lemah. waktu itu ya masa transisi ya, Benar. masa transisi dari masa kemerdekaan ke masa pembangunan ya. Ya, masih secara sistem fisik, Ya, hanya belum sistem pemahaman ideologi, ya. belum. Ideologinya belum ya. Ya. Jadi cenderung lebih mudah ya. Lemah, masih lemah. Ya, mentalnya. termasuk lemah ya. Ya. Ya, mungkin masih bisa kita pahami ya, kenapa dulu dari pihak keamanan pun masih bisa disusupi ya, karena memang kondisi ya. Ya, masa peralihan waktu itu ya. Dan janji-janji manis politik, Bu. Ya, itu sudah pasti ya. Ya. Tanpa ada janji tidak akan mungkin mereka juga mau melakukan. Ya, Tapi kan tidak semua kan, ring 23 hanya sebagian kecil kan. tidak. Hanya 30%. Tapi secara ini kedekatan PKI ini, pentolan-pentolannya, apakah punya akses ke RI1 waktu itu? Secara langsung tidak ada. Ya, umumnya ketua umum partai biasa seperti sekarang lah ya. Ya, Masih seperti itu. bisa berkomunikasi, tapi tidak secara khusus ya. Tidak. Ya. Terus prosesnya gini, sebelum ke pembersihan, panjenengan melakukan pembersihan itu kan ada dasar hukumnya kan, Ya, yaitu yang disebut dengan super semar ya, ya. Ya, itu tadi jarak 6 bulan ya. ya, 6 bulan. Surat perintah 11 Maret tahun 66. Di dalam surat perintah itu presiden memberikan mandat Ya, ke panjenengan untuk memulihkan keadaan ya, keamanan negara waktu itu. Nah, termasuk membersihkan antek-antek dan dedengkotnya para PKI waktu itu kan. ya, Itu kan isi dari Super Semar itu kan. ya, Nah, terus konon panjenengan memanfaatkan itu untuk melakukan kudeta. ya. Itu coba panjenengan ceritakan dari awal dulu bagaimana prosesnya Super Semar itu keluar. Itu ide siapa? Idenya itu sudah setelah kejadian itu memang lebih banyak idenya dari saya untuk membersihkan. Ide dari panjenengan. Ya, itu 65. Panjenengan menyampaikan ke presiden. Belum, saya kodok dulu Nah, sama bawah-bawahan. enggak, setelah matang. Ya, setelah matang. Nah, Awal itu sekitar bulan 2 ya, Februari sebelum Maret ya. Ya, 1 bulan sebelum itu sudah saya bicarakan dengan beliau. presiden. Ya, Waktu itu jabatan panjenengan dan pangkat panjenengan apa? Kalian dulu yang pangkostrat. Pangkostrat. Benar ya? Ya, tetap seperti itu. Pangkostrat. Nah, akhir bulan 2 itu saya sampaikan secara lisan dulu tentang rencana
peristiwa itu mereka sama sekali tidak kendor. Daerah-daerah itu malah semakin beringas. Itu mereka kuasai, termasuk memaksa tadi. Nah, kondisi yang sangat membahayakan itu sudah saya himpun. Data-data dan informasi mereka kan sudah banyak sudah bergerak setelah terjadinya tragedi itu kan. Itu apakah inisiatif panjenengan atau memang ada perintah instruksi dari Panglima ABRI waktu itu? Panglima ABRI hanya mempersiapkan keamanan. Dalam arti tidak ada tindakan tegas atau tindakan nyata. Masih belum. Seperti ini. Jika sesuatu terjadi atau laporan masuk, itu masih dikumpulkan dulu. Karena satu, personil, kedua, peralatan atau persenjataan itu masih kurang. Ketiga, mereka bergerak terus. Ketika terjadi pembantaian terhadap para jenderal itu, siapa waktu itu yang menjadi dalang utamanya? Itu yang ada di situ. Untung? Ya, ada tiga. Ada tiga? Benar itu yang ada di itu ya, film benar, itu ya? Itu semua benar ya? Ya. Kalau tokohnya benar ya? Benar. Itu setelah kejadian itu, benar itu semua ditangkap semua? Semua ditangkap, tapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Tiga-tiganya itu? Ya. Termasuk pasukan Cakrabirawa? Semua yang terindikasi, terutama pelaku, semuanya dieksekusi. Itu dieksekusinya atau ditangkap terus dieksekusi itu setelah ada Super Semar atau setelah tragedi itu? Setelah tragedi. Oh, tidak lama setelah tragedi? Ya. Tapi tertutup. Oh, tertutup? Ya. Tidak diekspos? Tidak. Kenapa tidak diekspos? Politik waktu itu, terutama partai-partai komunis, mereka lantang berkoar-koar. Media-media, terutama media luar, mereka sudah menyiapkan. Jadi kami lebih ke pendekatan secara politik. Eksekusi pun tidak kami ekspos. Tapi yang jelas semuanya bersih. Terus begitu jarak berapa hari setelah para jenderal dieksekusi, diangkat dari lubang buaya, berapa lama? Itu berapa lama di dalam lubang buaya? 3 hari? 4 hari? Oh ya, 4 hari. Terus dedengkotnya PKI waktu itu, termasuk si Kolonel Untung, ya benar, Kolonel ya, itu ditangkap hari keberapa? Oh, berarti setelah pengangkatan Ya. baru dilakukan pembersihan yang ada di pusat dulu ya, tapi ya, yang di pusat dibersihkan semua? Semua. Terus status
politiknya atau partainya waktu itu? Itu yang membuat sulit. Karena Tidak dibubarkan? mulut mereka sangat rapat menutup. Informasi? Ya, Hah? termasuk siapa yang memberi perintah dari partai politik. Itu yang membuat sedikit kesulitan. Akhir bulan kedua, draft itu pun kami sodorkan. Ke presiden Ya, untuk mengeluarkan surat perintah ya, pembersihan total, Ya. maksudnya ya. karena kita sudah punya data. Ya. Itu yang membuat pedoman. Berarti itu memang murni ide dari panjenengan waktu itu? Ya, Ya, untuk melakukan pembersihan. ya, Karena panjenengan memang yang bisa dibilang pasukan yang berada di lapangan ya, ya, yang mengetahui seluk-beluk perbuatan mereka yang ada di masyarakat. Panjenengan sudah dapat informasi semua ya. ya, Itu diajukan bulan 2. secara lisan bulan 2, secara tertulis insya Allah tanggal 5 Maret. 5 Maret Ya, baru beliau mengeluarkan. tanggal 11. Ya, Tapi dengan sepengetahuan Panglima ABRI waktu itu ya. ya, tanggal 5 itu. Itu panjenengan mengajukan itu disetujui sama Panglima ABRI waktu itu, Jenderal Besar Ya, Abdul Haris Nasution ya, ya, kalau Jenderal salah ya. Nasution. Karena saya membawa data dan beliau pun tahu siapa-siapa saja yang bekerja. Karena beliau juga termasuk salah satu korban seharusnya yang Ya, dieksekusi, tapi beliau kan lolos. ya, lolos. Beliau tahu siapa saja di bawah saya. Yang tanggal 5 ada 4 petinggi termasuk beliau. Panas Ya, Nasution. Pak Nasution. Ya, beliau menyetujui. Setelah hari itu semua atas perintah atau atas izin Pak Nasution, saya pun juga merekrut dari pasukan beliau, Oh ya. prajurit-prajurit beliau, terutama yang ada di daerah. Ya. Karena saya tidak punya prajurit di daerah, Ya. sangat terbatas. Setelah selesai dibersihkan semua sampai antek-anteknya dihabisi semua, Semua, termasuk yang ada di daerah-daerah ya. ya, Ya. mulai pusat sampai daerah. Sampai daerah itu bersih total ya. Ya, Setelah itu, nah baru setelah itu, seperti yang panjenengan ketahui, yang panjenengan maksudkan tadi, nggak apa-apa, kita buka-bukaan aja sekarang kan waktunya sudah masuk lah waktunya untuk karena kita mengetahui yang sebenarnya. dari peristiwa itu bukan keyakinan tapi kepercayaan lah, terutama para jenderal yang ada mulai dari atas sampai bawah. Di internal ABRI ya, Ya, ya anggap saja internal ya. 3 bulan operasi itu, ya saya mendapat
banyak dukungan Hmm. karena sistem kinerja Hmm. dan kepercayaan. Hmm. Dukungan Hmm. sudah banyak, Hmm. tapi dalam arti belum mengarah ke situ dulu. Ya. Sebelumnya, ya mohon maaf. Hmm. Beliau sebenarnya masih berat. Saya membersihkan total itu. Oh ya. Oh, beliaunya sedikit keberatan sebenarnya. Ya, Karena melakukan pembersihan total. ya, Hmm. Dan yang mengizinkan adanya PKI kan juga beliau. yang Ya. seperti memasukkan lah, Ya, memasukkan, melegalkan. melegalkan. Ya. Nah, ya, kalau beliau mengizinkan untuk dibersihkan, ya, beliaunya merasa sedikit kurang pas mungkin ya. Ya, Hmm. karena laporan partai yang masuk Hmm. itu hanya laporan kosong, Hmm. dalam arti kenyataan dan apa yang mereka tulis Hmm. itu sangat jauh berbeda. Tidak sama ya. Kami yang turun ke lapangan Hmm. membuktikan secara nyata, Hmm. tapi itu pun juga belum bisa membukakan Pikiran. mata Ah, ya. dan pemahaman beliau waktu itu. Hmm. Karena memang loyalitas Hmm. partai-partai komunis itu sangat tinggi. Ke beliaunya, Ya, ya. dengan sangat berat hati pun kami memiliki pemikiran, Hmm. jika dibiarkan Hmm. dan ruang masih tersedia, ini sangat berbahaya. Hmm. Bukan keutuhan, Ya. tapi sistem Akan mengancam keamanan negara lagi. ya, Dikhawatirkan akan terjadi tragedi berikutnya di lain waktu. ya, Karena kalau tidak dibersihkan total, tidak panjenengan ambil alih, benar, maka ada kemungkinan untuk mereka tumbuh kembali. pasti Ya, ya. mereka menghalalkan segala cara. Ya, Mereka tidak segan-segan membunuh, ya, menghabisi siapapun ya, yang tidak mau mengikuti apa yang mereka inginkan. ya, Ya, tapi apa yang menjadi dasar beliau untuk merasa berat